Anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dengan pembelajaran materi program linear ya. Nah, dan kali ini kita masuk ke bagian puncaknya gitu, yaitu di materi program linear itu sendiri. Jadi ini nanti sangat erat hubungannya dengan materi yang sudah 2 kali pertemuan kemarin kita pelajari. Nah, yang kemarin pertama itu kan kita belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita tinggal melanjutkan. Jadi dari menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel kemarin, nah nanti kita menyelesaikan permasalahan yaitu dengan fungsi optimum. Nah, seperti apa fungsi optimum itu? Oke, baiklah, kita langsung masuk saja. Nah, sebelum kita masuk, kita mencoba melihat ke kasus dulu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kasus di mana seorang penjahit pakaian itu mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Nah, penjahit tersebut akan membuat pakaian bentuk U dan model V. Di mana model U itu memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Sedangkan untuk model V itu memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Nah, kemudian keuntungan atau laba yang diperoleh dari masing-masing model V itu adalah 20.000. Jadi per kaosnya itu ketika dijual dia maunya untung 20.000 gitu. Kemudian untuk yang model U itu dia maunya untung 15.000 per kaos. Nah, jadi berapa pendapatan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut? Nah gitu. Jadi masalah ini yang seperti ini nih, ini yang bisa kita selesaikan dengan program linear gitu. Jadi kalau misalkan dari sini, apa sih yang dimaksud dengan program linear menurut kalian? Ya benar. Jadi program linear itu adalah suatu teknik gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk menentukan antara hubungan banyak barang gitu, banyak barang dengan tujuan. Nah, tujuan ini bisa untung atau rugi kayak gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya untuk kalian, terutama untuk kalian yang ingin berwirausaha atau menentukan peluang suatu hal yang ingin kalian tuju. Oke, langsung saja nih kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pertama dari penyelesaian tadi itu kan adalah menentukan model matematika. Nah, model matematika itu seperti apa gitu? Yang model matematika itu adalah matematika ya, berarti kan hubungannya dengan simbol gitu. Jadi adalah suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Nah, suatu model matematika ini dikatakan baik apabila di dalam model tersebut hanya memuat bagian-bagian yang diperlukan saja gitu. Jadi dari kata-kata yang segitu panjang tadi gitu, penjahit memerlukan bla 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 untuk membuat ini. Nah, jadi di model matematika hanya nanti berupa X dan Y kurang dari sekian. Nah, hanya dibuat seperti itu. Itu yang namanya mempersingkat gitu hal-hal yang diperlukan. Oke nih, sebagai contoh soal ya, kita mau membuat soal ini ke dalam model matematika. Nah, seorang siswa itu memilih jurusan IPA. Nah, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut nih. Jadi dia bisa masuk ke jurusan IPA hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12.
Dan syarat yang kedua, B, nilai masing-masing mata pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Oke, jadi buatlah model matematika yang bisa digunakan sebagai patokan agar siswa bisa memilih jurusan IPA. Oke, yang pertama nih. Nah, untuk penyelesaian, semua persoalan matematika. Nah, ketika kita mau mengubah dari suatu kalimat-kalimat ini menjadi model matematika, maka kita harus pakai permisalan. Supaya apa? Supaya lebih singkat. Nah, jadi karena di sini ada 2 variabel ya, ada matematika sama fisika nih ketentuannya. Nah, maka kita umpamakan si nilai matematika itu sebagai X-nya dan fisika sebagai Y-nya. Nah, setelah itu, maka diperoleh nih. Nah, kalau dari syarat yang pertama gitu, ini kan jumlah ya. Jumlah nilai matematika dan fisika. Berarti kan matematika dan fisikanya dijumlahkan sehingga dapatlah X ditambah Y. Nah, ini tidak boleh kurang dari 12. Karena tidak boleh kurang daripada 12, maka kan lebihnya harus lebih dari atau boleh sama dengan 12 gitu kan. Karena boleh sama dengan 12, maka kita bikin tandanya lebih dari sama dengan 12 gitu. Tapi apabila di sini kata-katanya jumlah nilai matematika lebih dari 12. Nah, kalau lebih dari 12 berarti intinya 12 tuh boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Jadi kalau misalkan 12-nya enggak boleh, berarti dia di sini hanya lebih dari saja gitu. Tapi kalau berhubung di sini kata-katanya tidak boleh kurang gitu. Oke, karena tidak boleh kurang berarti 12 masih masuk kualifikasi ya, sehingga dia seperti ini. Oke, lanjut ke syarat yang kedua. Nilai masing-masing mata pelajaran tidak boleh kurang dari 5. Nah, sehingga karena masing-masing berarti X itu sendiri dan Y itu juga sendiri. Oke, jadi yang diperlukan adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 5 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 5. Matematika harus lebih dari sama dengan 25 dan fisika lebih dari sama dengan 5. Gitu. Nah, jadi dari sini model matematika yang diperoleh ada 3 ya, 1, 2, 3. X lebih dari sama dengan 5, Y lebih dari sama dengan 5, dan X plus Y itu lebih dari sama dengan 12. Oke, itu adalah salah satu contoh soal untuk menentukan model matematika. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu ada fungsi tujuan. Nah, di sini fungsi tujuan itu disebut juga sasaran atau fungsi objektif. Nah, kemudian fungsi tujuan itu berbentuk X, Y. Nah, nanti tulisannya seperti ini nih. AX plus BY. Ini ya rumus fungsi tujuan. Kemudian nilai optimum yaitu fungsi tujuan ada 2, yaitu maksimum dan minimum. Jadi, di sini nanti yang kita cari itu kalau enggak fungsi maksimum ya fungsi yang minimum. Misalkan ya kalau fungsi kenapa yang dicari ada minimumnya juga, padahal kan semuanya kita maunya cari keuntungan gitu kan. Enggak gitu juga gitu. Kalau nilai maksimum itu biasanya digunakan memang benar untuk mencari laba gitu. Tapi untuk nilai minimum ini biasanya untuk mencari bahan. Nah, misalkan yang di persoalannya itu menyangkut bahan yang digunakan. Berarti kan supaya hasilnya baik otomatis kan kita mengepres sedemikian hingga si bahan tersebut kan. Nah, jadi itu masuknya nanti biasanya untuk persoalan yang minimum, mencari fungsi minimumnya gitu. Tapi kalau nilai maksimum biasanya lebih cenderung ke mencari laba. Oke, contoh nih masuk ke persoalan fungsi optimum ya. Oke, pedagang memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang. Nah, di mana apel dan pisangnya itu untuk dijual kembali. Kemudian harga beli tiap kilogram apel itu 4.000 dan pisangnya 1.600 nih per kilonya. Nah, kemudian tempatnya itu hanya bisa menampung 400 kg buah.
Maka tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum. Oke, baiklah kita bahas satu persatu. Nah, untuk menyelesaikan fungsi optimum ini, langkah pertama kita harus mengubah dulu ini ke dalam model matematika gitu. Yang pertama, seperti tadi ya, kita misalkan di sini ada dua hal ya, apel dan pisang. Sehingga apelnya kita misalkan X dan pisangnya kita umpamakan Y. Sehingga diperoleh. Nah, kriteria pertama di sini kan pedagang memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang, di mana harga apelnya 4.000 dan pisangnya 1.600. Sehingga, nah dari sini berarti kan jumlah dari belanjaan ini tuh nggak boleh lebih dari 1 juta ya, karena dia cuma punya uang 1 juta gitu. Nah, adapun dari hal seperti ini yang bisa kita buat berarti kan 4.000, nah dikalikan banyaknya apel gitu, ditambahkan dengan 1.600 dikalikan banyak kilogramnya si pisang, ini berarti harus kurang dari atau sama dengan 1 juta, karena dia hanya punya uang 1 juta, berarti belanjanya nggak boleh lebih dari 1 juta. Nah dari sini ini kita sederhanakan. Nah, 4.000 dengan 1.600 dan 1 juta. Nah, dari ini semua ini kan bisa kita bagi dengan berapa coba? Iya, benar. Jadi dari sini itu bisa kita bagi dengan 800 ya. Oke, kita bagi dengan 800 masing-masing. 4.000-nya jadi 5. Terus yang 1.600Y kita bagi 800 berarti jadi 2Y. Terus yang 1 juta kita bagi 800 jadi 1.250. 1.250. Oke, nah setelah itu ketentuan yang kedua, ini kan tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Sehingga artinya si X dan Y-nya atau apel dan pisangnya itu nggak boleh lebih dari 400. Berarti tandanya juga kurang dari sama dengan. Oke. Itu ya. Nah, kemudian setelah ini, karena untuk banyak benda gitu ya, karena permasalahan ini tuh untuk banyak benda gitu, maka kan nggak mungkin negatif, nggak mungkin ada apel negatif 5 gitu kan. Nah, berarti untuk X dan Y-nya di sini masing-masing harus lebih dari atau sama dengan 0. Tuh. Nah, yang kedua kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, gimana cara menggambarkannya? Oke, nah cara menggambarkannya. Nah, kita kan punya 4 grafik ya jadinya. Oke, kita punya 4 grafik, 4 persamaan maksudnya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian ini ada persamaan yang kedua. Ketentuan ketiga, grafik ketiga. Ini 4. Nah, dari sini yang mau kita gambarkan. Nah, dari yang pertama ya. Oke, kita menentukan titik potongnya dulu nih. Nah, dari 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1.200. Oke, sini aja. Dari 5x plus 2y. Nah, kita bikin persamaan dulu nih, seperti yang kemarin sudah kita bikin. Oke, kita misalkan ketika x itu sama dengan 0. Oke, ketika x sama dengan 0 berarti 5 kali 0 tambah dengan 2y sama dengan 1.250. Sehingga 5 kali 0 kan 0 ya, berarti tinggal tersisa 2y sama dengan 1.250. Sehingga y-nya adalah 1.250 bagi 2. Berapa itu? Oke, 625. Nah, sehingga dari sini kita peroleh titik. Titiknya adalah X-nya 0 dan Y-nya 625. Oke, kemudian sekarang kita nyari titik Y-nya ya.
Ya di sini aja. Nah, untuk y-nya ini nah masih sama, 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250. Oke, maaf, ini sama dengan, nah y-nya kita misalkan 0, berarti 5x tambah 2 kali 0 ya, sama dengan 1250. Nah, berarti kan tinggal 5x nya 1250. Sehingga nilai x-nya berapa? Oke, nilai x-nya adalah 1250 bagi 5. Oke, jadinya adalah 250. Nah, sehingga dari sini diperoleh titik x-nya 250, y-nya 0. Nah, jadi nanti si persamaan ini itu memotong di 0,625 dan 250,0, kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau yang untuk ini x plus y kan sama dengan 400 ya, berarti jelas ketika x plus y sama dengan 400, berarti ketika di sini x-nya adalah 0, maka yang terjadi y-nya adalah 400. Begitu juga ketika y-nya sama dengan 0, berarti yang terjadi adalah x-nya sama dengan 400. Nah, dari situ berarti titiknya adalah 0,400 dan 400,0. Oke, kayak gini. Berarti gambar grafiknya seperti apa? Oke, berarti gambar grafiknya adalah seperti ini. Yang ini, nah itu 0,400 dan 400,0. Kemudian yang ini 0,625. Nah, 0,625 itu di sini ya. Terus 250,0 berarti dia di sini. Setelah itu kita tarik garis, kemudian kita arsir. Nah, karena ini kurang dari semua ya, berarti kita arsir ke bawah. Seperti kemarin pokoknya. Nah, kemudian untuk x dan y-nya itu kan lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti untuk arsirannya dia tidak boleh memenuhi titik 0,0 gitu ya. Jadi di sini saja. Nah, dari sini baru kita cari fungsi optimumnya. Oke. Nah, maaf ya, ini ada berantakan. Oke, nah titik ekstrimnya di sini kan ada yang titik ekstrim itu adalah daerah titik-titik di sekitar daerah penyelesaian. Nah, di sini kan berarti ada 3 nih. 1, 2, dan 3. Nah, ini dan ini jelas 0,400 dan yang di sini adalah 250,0. Nah, namun dari 2 titik ini, kalau yang ini berarti kan x-nya 0. Berarti kan tidak ada apel ya. Namanya 0 berarti kan 0 apel dan 400 pisang kan. Nah, demikian juga yang ini 250,0, berarti 250 apel dan 0 pisang kan, karena ini sebagai x dan ini sebagai y. Nah, maka ini tidak berlaku sebagai fungsi optimum gitu. Karena persyaratannya kan harus ada dua-duanya gitu. Nah, kemudian satu lagi yang ini ya. Nah, kita harus mencari titik potongnya si titik B. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dari persamaan ini 1 dan 2. Maaf, ini lagi agak flu. Oke, dari persamaan 1 dan 2, di sini kita cari penyelesaiannya seperti kemarin dengan eliminasi dan substitusi. Nah, 5x kurang dari 1250. Oke. Kita bikin di sini saja supaya kalian lebih mengerti. 5x plus 2y sama dengan 1250. Kemudian yang satunya x plus y sama dengan 400. Nah, dari sini karena tidak ada satu
satu pun koefisien dari X dan Y yang sama ya. Oke, maka kita kalikan dulu supaya sama. Oke, kita ambil yang Y dulu aja ya, karena yang paling kecil. Jadi yang atas tetap kita kalikan 1 aja, karena di sini sudah 2, terus yang di sini Y-nya karena kita mau jadiin 2, maka kita kalikan dengan 2. Oke, karena di sini semua kita kalikan 1, berarti tidak ada yang berubah. Tetap seperti ini. Lalu yang bawah kita kaliin 2, berarti semuanya kita kalikan dengan 2. Oke, ini 1200. Oke. Nah, baru kita eliminasi. Eliminasi itu berarti mengurangkan. Oke, 5 dikurangi 2 berarti 3x. 2 kurangi 2 habis, 1250 dikurangi 800 berarti adalah 450. Berarti adalah X berapa? Oke, tinggal kita bagi. Berarti 150. Oke, 150. Nah, karena ketemu X 150 berarti Y-nya berapa? Nah, kita ambil aja salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, saya ambil yang bawah aja karena yang paling simpel. Nah, X plus Y sama dengan 400 dan nilai X-nya sudah kita ketahui, 150. Oke, berarti nilai Y-nya sama dengan 400, kita kurangi 150. Jadinya 250. Nah, sehingga titik potongnya yang diperoleh itu adalah X, Y, yaitu 150,250. Nih ya. Nah, oleh dari sini, jadi jumlah maksimum apel adalah 150 dan 250 untuk pisang. Oke. Seperti ini pelajaran matematika pada hari ini. Semoga bisa cukup dimengerti ya, bisa dimengerti. Nanti jika ada pertanyaan silahkan hubungi, boleh via Japri ataupun di Google Classroom. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.